Kemarin ini saya punya luka yang cukup dalam. Kecewa banget. Kalau luka yang tidak bisa saya ungkapkan itu kecewa boleh, ngamuk jangan dong ah. Ketika kecewa dan marah bercampur jadi satu. Kekalahan timnas sepak bola Indonesia U23 dari skuad Uzbekistan pada semifinal AFC Cup sangat mengecewakan supporter timnas. Kebanyakan dari mereka menyalahkan wasit Senin Hao sebagai biang keladi penyebab kekalahan timnas Indonesia. Karena itulah, di tempat nobar, banyak supporter timnas meluapkan emosinya. Ada yang memukul wasit di layar dengan piring plastik. Ada juga yang menyodok wajah wasit yang terpampang di layar dengan tangga dan sepeda. Beda lagi dengan pria yang satu ini. Ekspresi kekesalannya nonton timnas Indonesia kalah dari Uzbekistan malah merusak televisinya. Waduh. Untungnya Bapak itu tidak nonton langsung di Qatar. Gue yakin kalau Bapak itu nonton di Qatar, itu wasit dikejar kayak di Liga 3. Baguslah Pak, mewakilkan kita. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Kecewa kepemimpinan wasit juga dirasakan Ashanti. Nobar dengan keluarga dan asistennya, Ashanti yang sedang menggendong baby Azura sempat kegirangan hingga melompat-lompat ketika pemain timnas Muhammad Ferrari berhasil menjebol gawang Uzbekistan. Sebelum kena prank wasit. Tapi sayang, kebahagiaan Ashanti berbalik menjadi sedih dan kesal karena wasit menganulir gol Ferrari setelah menyaksikan video VAR. Seperti itu kan rasanya kayak ya gimana ya, sedih banget pastinya. Belum lagi juga waktu Sintayong marah-marah gitu kan, waktu aku melihat Rizky Ridho di kartu merah gitu, itu benar-benar menguras emosi. Ekspresi tanpa batas. Masih dari dunia olahraga, kali ini menyoroti aktivitas sekelompok mama yang memakai busana muslimah syar'i dari gamis hingga cadar. Dengan penampilan modis, mama itu asik nge-gym di sebuah tempat fitness khusus muslimah. Hal itu membuktikan memakai busana muslimah syar'i ternyata tidak membatasi aktivitas kaum hawa. Saat menjalani operasi sinus, Sarwenda tidak ditemani Ruben Onsu suaminya. Yang mendampingi Sarwenda selama tindakan operasi, justru Bertrand Peto dan Jordi Onsu adik iparnya. Keberadaan Jordi Onsu itu tentu menjadi tanda tanya. Sebab, beberapa hari terakhir, Ruben dan Jordi santer dikabarkan ribut besar. Hingga lama tak saling komunikasi, gara-gara Bertrand alias Onyo. Ya wajar lah ditemenin sama anak, ditemenin sama saudara, ditemenin sama orang tua gitu kan ya. Ini gimana perseteruan sih Uncle? Masa berantem sama ponakannya? saya tidak bisa menceritakan, menjabarkan semuanya. Udah pasti dia ada pemicunya juga kan ya. Kemarin ini saya punya luka yang cukup dalam.
buat saya gini, apa yang gue pikirin? Berita yang dipotong-potong. Terus korban bilang, iya udah nggak teguran setahun. Lah padahal videonya kagak itu. Jadi itu tuh ada anak kecil mau belanja di TikTok ya, anak-anak usia muda lah, anak SD minta dipotong-potong. Ayah yang bilang malahan udah nggak teguran setahun. Lah dia yang buka ceritanya. Yaudah kalau gitu terusin deh sama ayah. Nggak tahu tapi enggak baik-baik lah, masih baik-baik. Iya, semoga hubungan Ruben Onsu dan Jordi memang baik-baik saja. Apalagi mereka sedang bersiap menempati rumah baru di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan Jordi pun juga ikut membenahi rumah baru sang kakak. Informasi yang diungkap Sarwenda, ternyata di rumah baru yang pembangunannya hampir selesai itu, peliharaan Betran menjadi yang pertama menghuninya. Ayamnya udah tinggal di rumah baru duluan. Oh, ayamnya? Ya, ayamnya udah. Wah, dia udah perdana duluan tinggal di rumah. Sebelum kita tinggal, wah kita Ayamnya udah tinggal duluan. Baru tiba dari London, Ibnu Jamil dapat kejutan ulta dari Yaya. Rasa letih sepulang dari London langsung hilang. Begitu Ibnu Jamil injakan kakinya di Indonesia. Presenter bola itu dapatkan kejutan manis, kue ulang tahun buatan Yaya, gadis ciliknya. Ya, tepat 30 April Selasa kemarin, Ibnu berulang tahun yang ke-43. Kamu bawa kue buat apa? Yaya yang mengetahui sang papa ulang tahun pun langsung rencanakan untuk beri kejutan dengan prank kecil. Tak bisa jemput di bandara. Mana anakku? Les ya, Pak? Katanya gak dateng, katanya les. Allah. Kue buatan anakku ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sayang, baru sampai bandara, Ibnu langsung disibukkan dengan syuting yang sudah menanti. Dan malam harinya, begitu tiba di rumah, Yaya pun tak kuasa menahan rindu, langsung nemplok saat tahu sang papa pulang. Tidur sama mama berapa bulan? Berapa coba papa tanya berapa bulan? 3 bulan guys. Tapi berhubung sudah larut, Yaya pun harus tidur karena besok pagi harus pergi ke sekolah untuk pentas seni. Pintar anak mama memang the best. Ganteng nggak papanya? Hah? Ya Allah dikit. Dan keesokan paginya, Ibnu pun bangun lebih pagi untuk ikut mempersiapkan Yaya berdandan. Nah, bangun sekolah. Jadi ngorok. Nanti papa lihat ya aku kayak gimana hasilnya. Oh, dijepit dulu makin ya Allah. Lagi satu lagi. Cukup sakit. Iya nanti bapak. Nanti pulang harus dicukur. Oke siap bu. 3, 2, 1. Dadah. Yo. Cukur guys, cukur. Sayang, masa aku jerawat lagi tuh? Parah banget deh. Ayu Ting Ting dan Dana miliki rumah masa depan. Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana menjalani hubungan asmara jarak jauh atau LDR. Meski terpisah jarak yang jauh, lantaran Dana sedang bertugas di Papua.
Namun jalinan cinta mereka masih baik-baik saja. Bahkan kabar terbaru menyebut Dana telah menyiapkan rumah masa depan untuk dirinya dan Ayu di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai tanda keseriusan Dana untuk menyunting sang biduanita. Iya, insya Allah udah ada rumahnya. belum ke sana, cuman orangnya yang bener sih Bu, kayak gitu aja. Si Ayu mah gede banget rumahnya gitu, gede banget rumahnya gitu. Aku bilang ya nggak apa-apa. Walaupun Ayu Ting Ting dan Dana jarang bertemu, namun Ayu sering bertemu dengan orang tua Dana. Seperti pada Lebaran lalu, Ayu dan keluarga kumpul untuk bersilaturahmi dengan keluarga Dana. Begitu juga ketika Ayu menggelar syukuran rumah barunya di kawasan Jakarta Selatan. Keluarga Dana turut hadir. Kisyu, alhamdulillah hari ini selamat rumah. Alhamdulillah ada rezeki. Aku cuma sama papanya, sama Arka, udah yang sama Dina. Terus keluarga ayah, keluarga ibu, udah itu doang aja sih. Seneng karena kita ngumpul rame kan, ada papanya juga ikut. Berharapnya ya kalau udah sama Dana, insya Allah ya Dana akan tempatin yang di rumahnya Dana lah. Saat menggelar acara syukuran rumah baru, Ayu juga menggelar doa untuk Dana yang berulang tahun ke-31 pada Minggu 28 April lalu. Ada ya kue ulang tahunnya, terus bikin tumpeng gitu lah buat Dana. Video call. Si Dananya nggak suka gitu kalau diucap-ucapin gitu di medsos atau apa, makanya agak nggak dipublish. Nggak dimasukin di IG atau apa gitu. Cuma mereka aja video callan. Menyaksikan keakraban Ayu dengan keluarga Dana menjadi pertanda lancarnya hubungan asmara dua sejoli yang bertunangan pada 4 Februari lalu. Kabar yang beredar menyebut Ayu dan Dana juga tengah menyiapkan segala keperluan untuk acara pernikahan. Lantas, benarkah Ayu dan Dana akan menikah pada tahun 2024 ini? Harusnya kalau Dana mungkin orang sipil ya nggak jauh. Kalau bisa ya mungkin saat itu juga langsung nikah gitu. Cuman karena memang karena TNI kan, jadi harus ada perizinan dulu, proses izin ini. Jadi belum tahu ya tahunnya pun belum tahu ya, tahun ini atau tahun depan. Belum tahu. Dana kayak perhatian juga, Ayu ke Dana juga sama perhatian. Iya, alhamdulillah sih mereka masih tiap hari bisa komunikasi. Alhamdulillah. Biar merasa saling, kan kalau jauh tuh berasa oh iya ternyata emang gue sayang sama dia, ngerasa kehilangan kalau nggak komunikasi, kalau nggak ketemu gitu kan, pasti akan lebih mempererat perasaan mereka. Penuh berkah, di dalamnya penuh kebahagiaan, semakin diberi kelimpahan rezeki, kelimpahan kebahagiaan untuk Ayu sama Dana sama Ikis, sehat-sehat terus, bahagia terus. Bangganya Irfan Hakim, kuda peliharaannya melahirkan. Irfan Hakim sangat senang begitu mengetahui jika Juliet, kuda mini peliharaannya sudah melahirkan seekor bayi kuda lucu yang diberi nama Fitri. Mana kuda? Wow, anak kuda kecil banget. Lihat, lucu banget kayak keledai. Iya, kecil banget, lucu banget. Juliet, ya Allah lucu banget. Anaknya namanya Fitri. Fitri, nyusunya tapi lancar ya? Lancar. Lucu banget, dia suka banget. Tuh, kecil. Bapaknya nggak jelas. Nah sekarang sebetulnya udah lahir anaknya, lucu banget, anaknya betina. Ya udah, alhamdulillah jadi sekarang di rumah tuh ada 3 kuda, 1 betina, 1 anak, dan si jantannya pun akhirnya dipindahin juga ke rumah. Jadi ada 3 kuda di rumah. Kuda berwarna hitam putih asal Belanda itu dirawat secara khusus oleh Jalu dengan penuh kasih sayang. Bahkan selama masa kehamilannya, Juliet diberikan gizi yang cukup dan juga dicek oleh dokter hewan. Mas Bayu ngerti nggak? Ya,
Ini fotonya bener ya? Iya. COD-nya ini. Ntar dokter aja deh, dokter sini ya. Guys, pokoknya hari ini ntar ada dokter datang buat periksa kelengkapannya. Pakainya propnya kecil gini ya dok ya? Iya, pakai prop rektal ya. Rektal. Ini rektal. Nanti alatnya yang masuk ke rektal, tapi tangan saya enggak. Jangankan kuda, manusia juga kan sama. Jadi kalau lagi hamil itu gizinya harus dicukupi banget dan lain-lain. Karena kuda gue yang lain pernah ada namanya si Putri Minahasa, itu tuh kuda tunggang dan berprestasi hamil 2 kali. Yang pertama lancar, yang kedua ngelahirin lancar, tapi habis ngelahirin ternyata gizinya buruk, jadinya drop dan meninggal dunia. Itu sedih banget. Tidak hanya itu, Jalu juga kerap membawa jalan-jalan pagi Juliet keliling kompleks untuk adaptasi dengan lingkungan sekitar, sekaligus menghilangkan stres. Jadi guys, kegiatan pagi hari sekarang rutin bawa si siapa namanya? Juliet ini jalan-jalan. Ini harus dilakukan buat kuda. Ini pertama kali Jalu ngajak kelilingnya Jalu. Kalau tiap pagi tuh gue tuh bawa jalan-jalan. Jadi kuda itu walaupun hamil ataupun enggak, ada kewajibannya adalah bawa mereka jalan-jalan supaya nggak kolik. Jalan-jalan tuh di pagi sama sore hari, sehari itu harus 2 kali. Itu harus wajib dilakukan kalau kita punya kuda.